yaitu perbuatan musyrik yang ditunjuk oleh Al-Quran dengan kata andad. Coba diingat ayatnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 22. Setelah ayat 21-nya, semua manusia diperintah oleh Allah untuk menghambakan diri secara total, menyerahkan jiwa raganya kepada Allah secara total. Kemudian ayat 22-nya di akhir, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, dan dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki bagimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya. Dalam ayat lain juga disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, kalau tidak salah Al-Baqarah 165 itu. Ini perbuatan musyrik yang Allah tunjukkan dengan kata andad. Dan andad ini harus kita nafikan juga dalam syahadat kita. Apa itu andad? Ya. Al-andadu jamak dari an-niddu. Itu apa itu an-niddu? An-niddu huwa al-mathilu wan-nadhiru wasyabihu. Artinya tandingan. Kita dilarang oleh Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam penyembahan dan dalam segala hal, padahal kamu mengetahui. Terkait ayat ini, fala taj'alu lillahi andada, Ibnu Abbas memberikan penafsirannya. Al-andadu huwa asyirku akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi dhulmatil lail. Itu penafsiran Ibnu Abbas terkait al-andad. Apa itu andad? Al-andad adalah asyirku, satu perbuatan syirik kepada Allah. Akhfa min dabibin namal ala sofati sauda'a fi dhulmatil lail. Namun andad ini satu perbuatan syirik kepada Allah, dia lebih samar daripada merayapnya seekor semut di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Ini gambaran andad yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Jadi perbuatan menyekutukan Allah terkait dengan an-niddur ini, an-andadur ini, itu ternyata lebih samar. Samarnya itu melebihi samarnya seekor semut yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya. Ini gambaran. Coba kita berpikir. Ada semut hitam
merayap di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya apapun. Kira-kira semut itu kelihatan apa enggak? Coba mari kita gunakan akal kita. Kalau ada semut yang seperti itu, semut warnanya hitam, merayap di atas batu yang berwarna hitam, di tengah malam gelap gulita tanpa cahaya, niscaya semut itu tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, al-andad lebih samar, lebih tidak terlihat lagi daripada itu, sehingga seringkali tidak disadari oleh manusia saking samarnya. Kemudian Ibnu Abbas meneruskan penafsirannya, ka'ayyakular rajulu, perbuatan andad yang sangat samar seringkali tidak disadari oleh manusia, seperti perkataan seseorang, laulaya ma'atana lusus al-barihah, jika bukan karena saya, niscaya tadi malam kampung kita disatroni oleh maling. Nah, ini perkataan yang sering kita ucapkan. Saat ini pun kita begitu. Lah aku nek ora mergo aku, nek dudu aku, wes urusan gue ora mungkin rampung. Ya gue mergo aku, sing ngrampungi urusan gue ya aku. Misalkan nek ora mergo aku, nah saat ini apalagi saat pandemi, nek ora mergo aku, wis ora mungkin kuwi. Mayit sing kena Covid kuwi terkubur wis ora mungkin. Ya kuwi mergo aku. Makanya selesai urusan. Nek dudu aku, wis ngaji online ya ora lancar. Wong kuwi ya mergo aku, sing aku ahli di bidang IT. Nek ora aku, wis komunikasi majelis dengan orang lain ya ora lancar, mergo aku. Terus nek udu mergo aku, wis sapa wae lah. Kuwi usaha kuwi, dodolan kuwi, jualan itu, bisnis itu, kalau bukan saya wis mesti bangkrut. Jadi keakuan itu ternyata andad. Ternyata andad, dan kita seringkali tidak sadar itu, karena sudah menjadi hobi. Ternyata andad perbuatan syirik. Memang syiriknya asyirkul asghar, syirik kecil, riya. Seperti kalau kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki, itu ternyata andad. Dulu Nabi kita pernah ada seseorang mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, wahai Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki? Apa jawab Nabi kita? Nabi kita bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu akan menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? Bal qul masya Allah wahdah, namun cukup katakan apa yang Allah kehendaki, sudah itu saja. Nah, nek kita kan tidak. Maka iklan di radio itu kalau belum dirubah, saya sering dengar iklan apa itu, kalau tidak salah apa, mie ayam atau apa itu ya, bukan, iklan begini, gimana ini kok jualannya laris dan lain sebagainya. Itu iklan di kita itu gampang, iklan saja di radio, Persada FM, begitu. Nah, itu tanpa sadar berbuat andad iklan itu, maka dirubah nanti iklannya.
Seolah-olah yang menyebabkan lancarnya usaha seseorang radio kita, TV kita, seolah-olah begitu. Ini kalau tidak iklan di Persada FM, tidak iklan di MTA TV, usahanya tidak lancar. Itu kalau belum dirubah, saya masih sering mendengar itu. Oh, silahkan, nah itu usaha begini karena saya iklan di radio Persada FM, di MTA TV. Loh, itu kalau tidak diluruskan, tanpa sadar kita berbuat nid, berbuat andat, menjadikan radio TV kita tandingan bagi Allah. Seolah-olah usaha seseorang baru akan sukses, baru akan lancar kalau iklan di radio dan MTA TV. Melupakan Allah bahwa Ar-Razzaq itu Allah, yang menggerakkan pembeli untuk menuju usahanya adalah Allah, untuk beli di tempatnya. Lah, iklan di radio TV kita hanya ikhtiar insani. Namun Ar-Razzaq yang sesungguhnya hakikatnya Allah. Radio, TV itu hanya wasilah ikhtiar insani, dan kita diperintah Allah untuk melakukan ikhtiar insani. Namun ikhtiar insani bukan segalanya. Apalagi sampai mengatakan, ya, itu kan mafhum mukhalafahnya. Kalau memang iklan seperti itu, kita kan menangkap mafhum mukhalafahnya orang awam. Oh, berarti ini ora iklan ning radio, TV, MTA, berarti usahanya tidak sukses. Maka kalau itu masih ada, dirubah, ya, dihentikan, dirubah kalimat-kalimatnya. Jangan menafikan Allah, jangan menjadikan nid atau tandingan bagi Allah dalam hal apapun. Karena kata Ibnu Abbas bahwa an-niddu atau al-andadu asyirku, perbuatan syirik, akhfa min dabi bin namal ala sofati sauda'a fi dulmatil lail ka'ayyaqular rajul laulaya la'atan lusus al-barihah. Ya, andad itu perbuatan syirik lebih samar daripada samarnya seekor semut yang berjalan di atas batu hitam pekat di tengah malam gelap gulita yang pekat tanpa cahaya sama sekali. Seperti perkataan seseorang, kalau bukan karena aku, niscaya tadi malam, ya, kampung kita disatroni oleh maling. Nah, ini yang sering kita lakukan. Itu semua harus dinafikan. Andad itu ada dua. Yang pertama asyirkul akbar, yang pertama asyirkul asghar. Kemudian andad yang terkait dengan asyirkul akbar bagaimana? Yaitu ja'lun niddi syarikan lillahi min anwa'il ibadati au ba'dhiha. Fadzalika huwa asyirkul akbar. Jadi terkait dengan andad, ya, asyirkul akbar, syirik yang betul-betul syirik besar, itu adalah ja'lun niddi, menjadikan tandingan, syarikan, sekutu lillahi bagi Allah fi anwa'il ibadati au ba'diha, dalam berbagai macam jenis ibadah atau sebagiannya saja. Jadi ibadah ini ditujukan untuk fulan, ibadah ini ditujukan untuk keselamatan ini itu dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik besar karena termasuk andad. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan untuk lil asnam, bukan untuk lil ausan, bukan untuk linnas, bukan untuk lil manasib, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk linnas, bukan untuk manusia, bukan untuk lil mansibah atau lil manasib, bukan untuk kedudukan. Yang namanya ibadah, sholat, nusuk, aktivitas hidup mati, itu hanya untuk Allah. Maka kalau ada
Ya, termasuk kita menjadikan sesuatu itu sebagai sekutu bagi Allah dalam hal ibadah atau sebagian dari ibadah, maka kita telah berbuat syirik besar. Karena al-andad ada dua, semuanya harus kita nafikan dalam kalimat syahadat kita. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi kita telah melakukan seakan-akan kontrak kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada kontrak yang kita ucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka semua yang dinafikan dalam kalimat syahadat harus kita jauhi.